Tanaman layu di tanaman cabai memang kerap terjadi. Bisa muncul dan menyerang kapan saja, mulai dari di persemaian, sampai tanaman itu berbuah. Tanaman yang semula baik-baik saja, namun tiba-tiba akan layu. Dan jika tanaman layu ini terjadi, dalam hitungan beberapa hari saja, akan langsung mati. Sebenarnya penyakit layu ini, ada banyak sekali penyebab utamanya. Ada yang bisa disembuhkan, bahkan ada yang sangat susah untuk disembuhkan kembali. Ujung-ujungnya, ya juragan cabut, buang dan bakar. Akhirnya, bisa menurunkan potensi buah cabai juragan, yang akan dipanen nantinya. Ujung-ujungnya, ya juga mengurangi pendapatan juragan. Berikut ini macam layu, lengkap dengan penyebab dan cara mengendalikannya. Musim kemarau, tanaman mengalami kekeringan, memang sering terjadi. Karena ketersediaan air ini terbatas di lahan juragan. Gejala dari tanaman yang layu karena kekeringan ini, selain tanaman layu sepanjang hari, juga banyak daun, bunga dan buah yang rontok. Serta warna daun akan tampak hijau pucat, sampai kekuningan dan mengering. Solusi utamanya, memang dengan memberikannya air, secara penyiraman atau sistem lab. Namun, bagaimana jika keadaan tanah juragan, selain kering, juga padat dan keras? Memberikan air pun, akan terlihat percuma saja, karena air tidak menyerap sempurna ke tanah, dan tidak terserap oleh akar tanaman. Mudah terjadi runoff, dan akhirnya, sebagian besar air akan menguap. Maka dalam penyiraman air, bersamaan dengan memberikan asam humat dan dekomposer. Gunakan 1 kg asam humat, dan 1 liter dekomposer, bisa dengan EM4 atau M21. Untuk dilarutkan, dalam 200 liter air, dan kocorkan sebanyak 250 ml per tanaman. Jika keadaan tanah kembali subur dan gembur, selanjutnya juragan pupuk, dengan pupuk yang mengandung tinggi fosfat. Seperti Ultradap, dalam 20 liter, bisa gunakan dosis 6 sendok makan saja. Tanaman layu, tidak hanya karena kekurangan air, namun kelebihan air juga bisa. Memang juragan, suatu yang berlebihan itu tidak baik. Tanaman layu akibat kelebihan air ini, biasanya terjadi ketika di musim hujan. Karena lahan selalu terguyur air hujan, ditambah lagi, sistem drainase di lahan yang buruk. Tanah yang kelebihan air, berarti pori makro dan mikro dalam tanah, terisi oleh air semua. Tidak ada ruang udara, untuk sirkulasi udara di dalam tanah. Akibatnya, akar tanaman tidak bisa menyerap air dan nutrisi, untuk diedarkan ke bagian lainnya. Gejala tanaman yang kelebihan air, hampir sama seperti kekurangan air. Bedanya, jika kekurangan daun mengering, maka daun tanaman ini akan membusuk. Untuk mengendalikannya, tentunya mengurangi jumlah air, yang menggenang di lahan juragan, dan mengurangi intensitas penyiraman. Setelahnya juragan berikan ruang udara dalam tanah, bisa dengan mencangkul tipis-tipis di sekitar tanaman. Atau dengan memberikan larutan H2O2. Gunakan dosis H2O2 konsentrasi 50%, sebanyak 10 ml per liternya. Penyakit rebah kecambah tentu muncul dan menyerang ketika tanaman masih dalam keadaan bibit. Menyerang di persemaian, yang biasanya muncul luka berwarna coklat pada pangkal batang. Sehingga bibit menjadi layu dan akhirnya mati. Penyakit rebah kecambah, atau sering disebut juga sebagai rebah semai dan dumping off, disebabkan adanya serangan jamur Pythium dan Rhizotonia solani.
Untuk mencegah dan mengendalikannya, juragan bisa simak kembali pada video ini. Di musim hujan, tentu saja intensitas serangannya lebih parah. Untuk mengetahui, tanaman cabai juragan layu karena fusarium ini biasanya bisa dilihat di siang hari. Karena di siang hari, sekitar pukul 10-3 sore, tanaman akan tampak layu. Dan begitu pagi, sore dan malam, tanaman menjadi segar kembali. Ciri-ciri tanaman yang terinfeksi penyakit ini diawali dengan tulang daun berwarna pucat, kemudian akan merata, dan daun mulai tampak lunglai. Ciri khas dari serangan ini ditemukan luka busuk atau mengering pada kulit bagian bawah atau pangkal batang. Dan jika dibelah membujur, akan tampak warna kecoklatan pada jaringan pembuluh tapis. Untuk mencegah dan mengendalikan penyakit layu fusarium di musim hujan, juragan bisa ikuti cara dalam video ini. Gejala layu bakteri sekilas mirip seperti layu fusarium. Lebih berbahaya dari penyakit layu fusarium. Karena dalam hitungan 2-3 hari setelah terinfeksi, tanaman bisa langsung mati. Berbeda dengan layu fusarium, tanaman akan mati butuh waktu sekitar 7 hingga 10 hari. Penyakit ini akan cepat menularkan ke tanaman sehat lainnya. Karena penyebaran dan perkembangbiakan bakteri sangat cepat, mereka akan membelah diri. Dan dalam satu patogen saja, bisa membelah menjadi ratusan patogen dan bisa bergerak secara mandiri. Bakteri ini menginfeksi tanaman melalui pelukaan pada organ tanaman, biasanya akar dan bawah pangkal batang. Tanaman akan layu di siang hari dan sore maupun pagi hari, akan segar kembali. Disertai dengan daun menguning dan berguguran. Serta ciri khasnya, apabila pangkal batang dipotong, kemudian dicelupkan dalam air bersih, akan mengeluarkan cairan putih susu dari bekas potongan itu. Dan jika dibelah batangnya, tampak berwarna coklat, karena jaringan silem menjadi rusak. Juragan bisa simak video ini kembali, untuk mengetahui cara mengobati penyakit satu ini. Serangan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan layu-layu sebelumnya. Karena penyakit ini bisa menyerang di semua bagian tanaman juragan. Serangan diawali pada batang tanaman muda bagian atas, sehingga sering disebut juga dengan istilah busuk pucuk atau mati pucuk. Batang seperti tersiram air panas, jika dipegang kulit batangnya, mudah terkelupas. Daun terlihat membusuk lonyot dan berwarna hitam serta lembek. Tangkai bunga membusuk, berwarna kecoklatan dan rontok. Bagian buahnya pun juga ikut membusuk, seperti terserang patek. Begitu pula pada akar, jika cabut tanamannya, akar terlihat membusuk. Sehingga tanaman tiba-tiba layu, kemudian mengering dan mati. Dalam mengatasinya, juragan bisa gunakan bahan-bahan yang ada pada video ini. Atau bisa juga dengan cara ini. Itu juragan, perbedaan layu pada tanaman cabai juragan, lengkap dengan cara mencegah dan mengobatinya. Dalam mengobati layu tadi, sebagian besar bahan-bahan yang digunakan tidak jauh berbeda. Sebelum mengobati tanaman layu, ada baiknya jika juragan mengidentifikasinya terlebih dahulu. Bahwa tanaman juragan itu layu karena apa? Karena jika salah dalam mengobatinya, salah-salah, malah semakin memperparah. Sampai sini saja, semoga selalu bermanfaat. Kita sambung lagi di pembahasan menarik selanjutnya.